Halo, nama saya Mikaela Kovaka Marati. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum internasional. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 ICJ, ada 4 sumber dari hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip hukum umum, dan yang keempat adalah putusan pengadilan atau doktrin dan karya hukum. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 Pasal 2 Ayat 1A, perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara secara tertulis dan bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Selain itu, ada pula contoh dari perjanjian internasional, yaitu Agreement on Agriculture World Trade Organization. Selain itu, ada pula istilah lain untuk perjanjian internasional, yaitu traktat, konvensi, charter, fakta, dan juga istilah lainnya. Yang kedua adalah kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah sebuah kebiasaan yang telah diadopsi oleh masyarakat internasional. Suatu kebiasaan untuk dapat dijadikan suatu sumber hukum harus mendapatkan opinion yuris terlebih dahulu. Contoh dari kebiasaan internasional antara lain, hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga adalah prinsip hukum umum, yaitu suatu aturan dasar atau prinsip yang hidup di masyarakat internasional dan dijadikan sebuah pedoman untuk hidup. Contohnya adalah ius cogens. Yang keempat adalah putusan pengadilan dan juga karya hukum. Kedua sumber ini bersifat tambahan dan tidak dapat berdiri sendiri. Untuk karya hukum tidak bersifat mengikat dan juga tidak dapat menciptakan hukum. Selanjutnya adalah kekuatan dari sumber hukum internasional. Berdasarkan daya ikatnya, yang pertama ada sumber hukum primer, yaitu suatu sumber hukum yang paling utama dan dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan juga prinsip hukum umum. Nah, yang kedua ada sumber hukum subsidiar, yaitu suatu sumber hukum yang bersifat tambahan dan tidak dapat berdiri sendiri, serta harus mengacu pada sumber hukum primer. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber hukum internasional. Terima kasih telah menonton.